Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Nurmahya. Yang terhormat Ibu Kes selaku dosen pengampu anatomi fisiologi manusia. Di sini izinkan saya ingin menyampaikan materi sistem pencernaan manusia. Jadi, bagian organ mana saja yang melakukan proses pencernaan dalam tubuh manusia? Baik, yang pertama ialah bibir. Bibir adalah bagian tubuh yang terlihat di mulut manusia. Bibir yang bersifat lembut dan dapat bergerak. Di bagian bibir terdapat lipatan otot yang terbagi menjadi 3. Ada otot orbicularis oris berfungsi untuk menutup bibir. Yang kedua levator anguli oris yang berfungsi mengangkat, dan yang terakhir depressor anguli oris berfungsi menekan ujung mulut. Setelah dari bibir, kita akan beralih ke rongga mulut. Di rongga mulut terdapat gusi. Gusi adalah jaringan yang menahan gigi pada tempatnya. Selain gusi, ada juga yang dinamakan reseptor sensorik. Reseptor sensorik terletak di seluruh mulut yang membantu kita untuk merasakan suhu dan tekstur pada makanan dan minuman. Mengapa kita bisa merasakan suhu dan tekstur pada makanan dan minuman? Itu karena kita memiliki yang namanya reseptor sensorik, karena reseptor sensorik terletak di seluruh mulut yang dapat membantu kita merasakan suhu dan tekstur makanan tadi. Selanjutnya ada yang dinamakan upula. Upula adalah sepotong daging yang tergantung di belakang langit-langit mulut. Upula berfungsi untuk membantu memindahkan makanan dari mulut ke tenggorokan. Setelah dari upula, kita akan beralih ke pankreas. Pankreas adalah organ pada sistem pencernaan yang memiliki 2 fungsi utama. Yang pertama, menghasilkan enzim pencernaan atau fungsi eksokrin, serta menghasilkan beberapa hormon atau fungsi endokrin. Jadi, fungsinya ada 2, yaitu fungsi eksokrin yang menghasilkan enzim pencernaan dan fungsi endokrin yang menghasilkan beberapa hormon. Pankreas terletak pada kuadran kiri atas abdomen atau perut. Dan fungsi pankreas itu tadi ialah menghasilkan enzim dan menghasilkan beberapa hormon. Selanjutnya terdapat lambung. Lambung ialah organ pencernaan yang paling elastis, berbentuk seperti kantong, dan di lambung terdapat pencernaan mekanis dan kimiawi. Fungsi lambung pada sistem pencernaan ialah sebagai tempat penampungan sementara, mengolah makanan, memilah dan menyingkirkan zat berbahaya, dan menyerap zat yang baik untuk tubuh. Nah, tadi kan sudah disebutkan di lambung terdapat pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi. Jadi pencernaan mekanis itu ialah dilakukannya dinding atau otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Yang selanjutnya pencernaan kimiawi yang dilakukan oleh getah lambung. Di dalam lambung juga terdapat 3 enzim, yaitu pepsin, renin, dan asam klorida. Setelah dari lambung, kita akan menuju ke usus halus. Jadi, walaupun namanya usus halus, ternyata usus halus ini usus terpanjang loh, bisa mencapai 6-7 meter. Di usus halus juga terdapat cairan khusus untuk penyempurnaan pencernaan makanan. Di usus halus juga banyak memiliki fungsi untuk proses pencernaan makanan, yaitu menyerap nutrisi dari makanan, memudahkan nutrisi digunakan, menetralkan makanan, menjaga keseimbangan cairan, dan sistem kekebalan tubuh. Jadi di usus halus juga terbagi menjadi 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan yang terakhir usus penyerapan. Nah, kita akan ke usus 12 jari. Jadi usus 12 jari itu bisa disebutkan yang dinamakan duodenum yang berukuran 25 cm. Fungsi usus 12 jari ialah untuk mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Selanjutnya ada usus kosong. Usus kosong kita sebut jejunum. Jejunum adalah bagian tengah dari usus kecil yang terletak di antara usus 12 jari, duodenum, dan ileum. Fungsi usus kosong berfungsi untuk memproses makanan secara kimiawi yang dibantu oleh enzim yang dihasilkan oleh usus halus.
Nah, yang terakhir itu usus penyerapan. Jadi, usus penyerapan ileum adalah bagian terakhir dari usus halus yang memiliki panjang sekitar 2-4 meter dan terletak setelah dua denum dan jejunum dan dilanjutkan oleh usus buntu. Selain itu, fungsi usus penyerapan ialah penyerapan asam empedu dan vitamin B12 yang dibutuhkan oleh tubuh. Setelah usus halus, kita juga mempunyai usus besar dalam proses pencernaan makanan. Usus besar adalah bagian akhir alias ujung dari saluran pencernaan. Hal itulah yang membuat usus besar memiliki peran penting dalam sistem pencernaan, yaitu mengeluarkan zat sisa dari makanan yang dicerna. Fungsi usus besar hampir sama, yaitu sama-sama menyerap. Tetapi bedanya di fungsi usus besar menyerap cairan, vitamin, dan mineral dari sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Ternyata di usus besar juga terdapat bakteri, yaitu bakteri Escherichia coli atau yang kita sebut E. coli. Jadi bakteri ini ialah proses pembusukan sisa makanan akan yang menghasilkan kotoran atau feses yang kemudian dikeluarkan melalui anus. Nah, setelah itu ada yang dinamakan rektum. Rektum adalah bagian dari usus besar yang berada di bagian akhir. Bagian sempit tersebut akan mengarah ke anus untuk saluran sisa makanan. Dan yang terakhir ialah anus. Anus adalah lubang di mana saluran pencernaan berakhir. Fungsi anus dalam sistem pencernaan sangat penting karena ini menjadi jalan keluar feses dari tubuh. Organ ini terletak di bagian paling bawah rektum, bagian terakhir dari usus besar. Garis anokretal memisahkan anus dari rektum. Jadi rektum tadi berfungsi untuk penyimpanan feses sementara, sedangkan anus ialah tempat pembuangan dan atau jalan keluarnya feses dari tubuh. Seperti yang dikatakan sebelumnya, fungsi anus ialah tempat keluarnya feses dari dalam tubuh. Nah, selesai sudah saya menyampaikan materi tentang sistem pencernaan. Apabila ada kesalahan kata, kalimat, atau pembawaan, saya minta maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.